Nah ini yang menjadi pertanyaan, kok bisa dinamakan batu terbang? Ya karena batunya ini melayang ya teman-teman. Seperti ini yang di bawahnya ya. Jadi batunya ini ditopang dua batu kecil saja ya. Ini kalau dilihat dari sini lebih jelas. Hanya ditopang batu kecil. Salam Rahayu, salam budaya, kembali lagi di channel YouTube Asli Mojokerto. Ini saya berada di Dusun Jinggring ya teman-teman, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Nah ini saya di tepian jurang, di tepian bibir jurang ya, dan di bawah sana itu semacam jurang tapi ada jalan ya teman-teman, dan ketinggiannya ini hampir belasan meter dari yang saya berdiri ini. Oke. Dan saya ini berada di salah satu tempat yang disakralkan oleh warga ya teman-teman, dan unik sekali ya. Ini benar-benar unik ya teman-teman. Kita naik ya, kita naik dulu. Nah ini dinamakan warga itu batu terbang. Nah ini batunya, kita lihat lebih dekat lagi. Nah ini warga menyebutnya batu terbang ya teman-teman. Karena kenapa kok dinamakan batu terbang? Karena batunya ini seperti melayang ya teman-teman. Jadi batu ini tuh seperti melayang. Di sini ada 3 batu ya teman-teman. Ada 3 batu yang ukurannya bervariasi, dari yang kecil, sedang, sampai besar ya. Jadi ukuran batu ini bervariasi dan jumlahnya ada 3. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kok bisa dinamakan batu terbang? Ya karena batunya ini melayang ya teman-teman, seperti melayang. Ini hanya ditopang 2 batu kerikil kecil aja di bawahnya. Ini batu yang kedua ya, yang sedang ini. Karena ini yang cukup unik menurut saya. Kita mendekat, kita lihat lebih dekat lagi. Seperti ini yang di bawahnya ya. Nah ini, jadi batunya ini ditopang 2 batu kecil saja ya. Jadi batu sebesar ini yang berdiameter 1 meter lebih, ini ditopang 2 batu kerikil kecil saja. Nah ini batu yang tengah-tengah ya teman-teman. Ini terbuat dari batu kali ya, atau batu andesit. Seperti ini. Ini kalau dilihat dari sini lebih jelas ya, bisa nampak ya. Nah ini seperti terbang ya teman-teman. Ini unik sekali. Makanya orang sini menyebutkan bahwa batu ini batu terbang. Dan ini batu yang selanjutnya ya teman-teman. Batu yang ukurannya cukup besar. Ini seperti terbang juga. Ini ditopang batu andesit yang ukurannya itu kurang lebih 20 sampai 30 cm ya. Dan batu ini berdiri seperti ini. Dan di sebelah sana itu juga sama teman-teman.
Hanya saja tertutup tumbuh-tumbuhan ya, jadi nggak terlihat melayangnya seperti ini. Nah ini hanya nah ini bisa terlihat ya, hanya ditopang satu kerikil saja, ukuran sebesar ini. Dan di sini ada tiga batu. Ya, menurut warga sekitar ya teman-teman, menurut warga bahwa tempat ini itu disakralkan ya teman-teman. Nah, menurut warga sekitar itu, di tempat ini, di tempat batu melayang ini, itu disakralkan oleh warga ya. Karena apa? Di tempat ini tuh dulu tahun 80-an, ini menurut warga ya, ini tertutup ya teman-teman. Ini sangat tertutup oleh pohon bambu. Jadi tidak ada orang yang berani untuk masuk ke wilayah ini teman-teman. Dan kemudian di beberapa tahun terakhir itu dibuka oleh warga ya teman-teman, pohon-pohon bambu itu. Nah sekarang kondisinya ini terbuka seperti ini. Nah dulu orang itu nggak berani ya teman-teman, datang ke sini itu nggak berani, karena ini memang disakralkan itu. Batu terbang ini disakralkan oleh warga. Dan sampai saat ini batu terbang ini itu masih banyak orang yang berdatangan untuk melakukan ritual ya teman-teman. Untuk datang ke sini terus melakukan ritual menurut kepercayaan mereka masing-masing. Ya ini contohnya ini ya. Ini banyak sekali bekas-bekas dupa. Itu artinya itu di sini tuh dilakukan ritual ya. Nah ini ada bekas-bekas dupa. Nah dan batu terbang ini sendiri ya teman-teman, itu dipercayai warga usianya itu ratusan tahun ya. Usia dari batu-batu ini ratusan tahun ya teman-teman, sudah ada ratusan tahun yang lalu. Ya, unik sekali ya. Nah kalau kita mendekat yang dari belakang ini terlihat, kalau kita mendekat yang dari belakang ini bisa terlihat ya teman-teman. Nah ini terlihat jelas bahwasanya batu sebesar ini hanya ditopang dua batu kecil saja. Ini ya. Ya bisa kalian lihat. Dan sama yang di sebelah sini, ini yang batu yang cukup besar, hanya ditopang batu yang berukuran 30 cm tadi ya. Dan yang sebelah sini itu sama, namun sayang tertutup ini ya, tumbuh-tumbuhan liar. Jadi nggak terlihat melayang seperti itu. Nah ini ya. Dan lokasi batu terbang ini tuh berdekatan sekali dengan pemukiman warga di Dusun Jinggring, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dan di sebelah sana itu sudah balai pertemuan ya. Dan nampak sekali Pawitra, Gunung Penanggungan, yang terlihat cantik sekali tampak dari sini. Ini lagi cantik-cantiknya teman, karena nggak tertutup awan. Dan di sebelah sini itu batu terbangnya. Dan di wilayah ini tuh sudah diberikan pagar ya, pagar keliling dari ban ini, dari ban yang dicat warna-warni.
oleh warga. Jadi kalian kalau mau berkunjung ke sini tinggal langsung saja datang ke sini. Ini ada tempat duduk ini teman. Nah, di sebelahnya itu ada warung, kalian bisa ngopi, bisa makan gorengan di sana. Jual makanan berat juga. Ya. Seperti itu. Nah, ini lokasi batu terbangnya. Masih sama seperti yang dulu. Tidak berubah sama sekali. Walaupun angin kencang. Karena beberapa pekan ini ya teman-teman, Mojokerto ini diterpa angin ya. Dan batu-batu ini tetap berdiri kokoh, tidak goyang sedikit pun walau diterpa angin, gempa. Oke, sekian dari saya di lokasi batu terbang di Dusun Jinggring, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam Rahayu, salam budaya.